Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin, hadratal afadil, hadratal mukarramin yang kita takdimi, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, guru-guru umat yang kita muliakan, para sepuh, bini sepuh, para tokoh masyarakat, para bapak, ibu, hadirin, hadirat rahimakumullah. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada kesempatan sore menjelang petang ini di dalam majelis ilmu, meskipun ramai dan kami mohon maaf agak terlambat tiba di lokasi, tetapi mudah-mudahan Allah berkahi setiap langkah kita menjadi penggugur dosa-dosa, menjadi peninggi derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan duduk kita semua semoga termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, serumah sesurga adalah goals kita semua sebagai hamba-hamba Allah. Karena kita tahu kebersamaan tidak hanya cukup selama di dunia, tetapi kita mengharapkan kebersamaan yang abadi, yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah di antara suami dan istri Allah memberikan goals, cita-cita bersama, yaitu udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga, kamu dan istrimu digembirakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Di dalam ayat yang lain bicara tentang keluarga, maka Allah menetapkan goals kita serumah, sekeluarga adalah juga sesurga. Jannatu adni yadkhulunaha ma'a man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Yaitu surga Aden yang kelak akan mereka masuki bersama orang-orang yang berbuat kesalehan, orang-orang yang soleh dari bapak-bapaknya ke atas, pasangan-pasangannya, maupun juga anak dan keturunannya. Dalam big family goals-nya, lebih dari sekedar serumah, maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan alladzina amanu wa taba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman kemudian anak keturunan mereka mengikutinya di dalam keimanan itu, maka akan kami himpunkan mereka bersama seluruh garis keturunannya ke atas dan ke bawah, di mana di dalam surga. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengutip Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya surga
tempat dihimpunkannya semua garis keturunan yang saling sambung sinambung satu dengan yang lain di dalam keimanan itu adalah surga tertinggi yang diraih oleh salah satu di antara garis keturunan tersebut. Masya Allah tabarakar rahman. Imam Ibnu Katsir memperkuatnya dengan satu riwayat hadis bahwasanya kelak akan ada orang yang dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang ini bertanya kepada Rabbnya Jalla Jalaluh, ya Allah, saya sudah berada di dalam surga ini, tetapi di manakah bapak ibu saya, di manakah pasangan saya, istri saya, dan di manakah anak-anak saya? Dijawab kepadanya, sesungguhnya amal-amal ibadah mereka tidak seperti amal-amal ibadah yang engkau lakukan. Maka kedudukan mereka di akhirat ini tidaklah sama dengan kedudukan yang engkau raih. Lalu orang itu mengatakan, wahai Rabbi, sesungguhnya dahulu di dunia ketika beramal, saya beramal dengan niat bukan hanya untuk diri saya sendiri, melainkan saya niatkan amal soleh saya itu, saya niatkan untuk diri saya, untuk bapak ibu saya, untuk istri saya, untuk anak-anak saya. Niatnya saya jamak untuk mereka semua. Maka Rabb kita Jalla Jalaluh dengan rahmat kasih sayangnya menetapkan, kumpulkanlah semua anggota keluarga yang disebutnya itu bersama dengan dirinya di dalam surga yang sama. Inilah dalil kokoh yang menjadi dasar tema kita sore hari ini, serumah itu sesurga. Karena tidak sempurna nikmat-nikmat surga yang dirasakan oleh hamba Allah kalau tidak dia nikmati bersama dengan keluarganya. Meskipun juga ada cerita lucu ini, Pak. Suatu saat saya pengajian seperti ini di sebuah kota yang untuk menuju ke sana perlu 8 jam penerbangan dari Jakarta. Di kota itu kita pengajian seperti ini, kemudian ada suami istri yang bertanya begini, Ustadz, boleh tidak kami suami istri, alhamdulillah di dunia romantis, kompak, harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah, tapi kami sebagai suami istri punya cita-cita, nanti kalau masuk surga, suami saya pengennya istrinya bukan saya lagi, yang lain. Dan saya sebagai istri juga pengennya suami saya bukan yang ini, yang lain. Apakah boleh punya cita-cita seperti itu? Aku ki arep jawab ya rada bingung. Kok aneh, biasanya orang kalau saling mencintai, saling menyayangi, pengennya kemanapun bersama sama. Kok iki pengennya sesuk nek swarga diganti, variasi. Apa wis saking senepe karo bojone, bosen nah. Akhirnya saya jawab begini, Bapak Ibu, monggo kita sama-sama berikhtiar berjuang supaya betul-betul bisa masuk surga. Nanti kalau sudah sampai di surga, kita musyawarahkan lagi. Amle bu swarga nerung mesti wis ndaki-ndaki. Arep repot gitu kan. Normalnya kalau di dunia saling mencintai, pengennya di surga bersama sama. Mungkin dia belum dapat keterangan bahwa kalau masuk surga, suaminya yang sekarang ini meskipun saiki wis ompong, rambutnya bodol, keriput, kempot, kisut, eli gitu ya.
Nanti kalau masuk surga yang seperti itu disebutkan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, akan dibangkitkan seorang mukmin laki-laki ketika di surga dalam rupa parasnya setara Nabi Yusuf alaihi salam, dalam usia seperti usia Nabi Isa alaihi salam ketika diangkat ke langit oleh Allah. Berarti umur 3 dosa 3, Pak. Kamu tandek 3 dosa 3 kados napa? Umurnya 33, tampangnya seperti tampang Nabi Yusuf alaihissalam. Tenang, bisa bikin orang ngiris jari gak terasa. Mungkin rumah sana, sesuk nang swarga ketemu kowe meneh, Mas. Raimu lho. Saya begitu. Karena keterangannya belum sampai, atau belum paham bahwa ibu-ibu, Bu, nggih Bu, itu nanti kalau masuk surga loh ya. Ini ibu-ibu ini 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Jadi ibu-ibu itu jangan khawatir kesaingan bidadari. Boten, Pak, adoh. Rasulullah pernah ditanya oleh ibunda kita Ummu Salamah, seperti apa keutamaan wanita dunia yang salihah dibandingkan bidadari? Seperti keutamaan sesuatu yang nyata dengan sesuatu yang tidak tampak. Seperti keutamaan berlian dengan kaca. Benten, Pak. Ibu-ibu niku lek nyiptake Gusti Allah ngangge proses rekoso. Saka wedek neng weteng dadi bayi rekoso. Wong dadi bayi iki arep ngopo-ngopo ngertine nangis. Ibune ngertine nek nangis ki ngelih dikai susu. Jebule pipis. Seklera kleru. Belajar bicara susah, belajar berjalan susah, belajar menulis susah, belajar macam-macam tekan gede itu semuanya melalui proses. Dan di dunia dia taat kepada Allah, salihah, qanitah, hafizah, tentu tidak akan sama kedudukannya dengan yang inna ansha'nahunna insya'a. Sesungguhnya bidadari itu diciptakan secara langsung jrek dadi. Nggih benten. Antara yang melalui proses susah payah dengan ketaatan kepada Allah dengan yang tidak. Wong panggonane mun benten. Ibu-ibu kalau masuk surga tempatnya di mana? Wa masakin thayyibatan fi jannati adn. Dan rumah yang sangat indah di dalam surga Aden. Kalau bidadari di mana, Bu, tempatnya, Bu? Bidadari tempatnya hurum maqsuratun fil khiyam. Bidadari yang terjaga di dalam kemah-kemah. Ibu-ibu nek mlebet swarga entuk istana. Bidadari di surga tempatnya di tenda. Neng ya ampun dibayangke kados tenda pramuka. Yang namanya tenda di dalam surga itu lebih indah daripada semua istana yang ada di dunia. Neng intine tenda, nek ibu-ibu istana. Jadi 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Saat ini, Pak, sedang menyamar. Penyamarannya sempurna. Dasteran, suwek-suwek, jelantah, kecap, saus, oli, pepak. Subhanallah, ini sedang menyamar. Jadi bapak-bapak kondur kok garwane disawang orang ngepenak nih. Ya Allah, sedang menyamar. Sedang menyamar. Oh, itu aslinya itu 70.000 kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Saiki agek
nyaman. Makanya dulu Mas Pri GS itu ngajari saya, lah ya Dek Salim, nek le nikah wis 30 tahun wis gari apa sing tersisa? Neng aku yang tresnani bojoku ya tenanan. Sing paling tak gedhingi neng ya gedhinge iki gedhing tresno. Lah piye? Masake sambal terasi. Kowe ngerti dhewe to sambal terasi smell like hell, taste like heaven. Ambune koyok neraka, rasane koyok swarga. Ha wis angel, bojoku nyambel terasi ulek-ulek, gorenge gereh pindang. Neng pawon, keringete drodosan, dasare klebus. Ngono kuwi ya tak sikep saka mburi, peluk erat, cium. Njuk aku disikut apa sih? Tak jawab, Dek, menciummu, memelukmu di saat engkau rapi dan wangi itu biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti inilah yang disebut sebagai jihad akbar. Ibu-ibu nggih ngoten, nek bapak-bapake saya tua saya jengkelake, nggih Bu. Ngoten, jengkelke wae. Kula ki pun ngapali bapak kula kandung, bapak kula mara tuwa. Nek kalih garwa-garwane kalih ibu kula ibu mara tuwa iki ngoten niku. Nek campur udrek-udrekan wae. Nek lunga sedilik ngono le nakoke bola-bali bapakmu mau nanti to. Halah. Mau nang omah durung urip wae. Nek lunga sedidik teka-tekoke. Ngoten niku mboten jenengan? Nggih. Apal kula pune. Luar biasa. Nek mbiyen dek enom ya turu bareng ki ambune sik parfum. Saiki yo minyak kapak. Nek mbiyen ya turu ki ya le miring adep-adepan. Nah saiki ya le miring ki ungkur-ungkuran. Tapi raga saling memunggungi, jiwanya yang saling berpelukan. Masya Allah. Ini saya tua ngoten niku. Mula nggih sabar sawetawis nek ra dijengkelke. Jenengan Bu, nek bapak-bapak sek njengkelke nika mancing ra pamit, mulih telat ora ngabari. Bengi dodok-dodok ra dibukake nesu. Jengkelke tenan niku jenengan ngendika, alah sabar. Asline bojoku iki soleh. Mek iki lagi acting. Etok-etoke ratek soleh. Sawet acting. Ngoten niku. Masya Allah nggih. Nek nek dadi ustaz niku nggih pertanyaane sok aneh-aneh. Wonten malih pertanyaan ketika saya di sebuah negara yang dari Jakarta terbangnya 16 jam. Iki ya lucu pertanyaan ini. Pertanyaannya itu ditulis, jadi saya tidak tahu yang mana yang tanya. Untungnya tidak tahu. Nek ngerti rada udi. Karena pertanyaannya bunyinya begini, Pak Ustadz, saya diuji Gusti Allah dengan rasa ketertarikan saya bukan kepada lawan jenis, tapi kepada sesama jenis. Ini wong lanang, ning nggih senenge karo lanangan. Tetapi saya sadar kalau saya perturutkan keinginan itu akan menjadi dosa. Maka saya tahan diri, saya tidak ingin melanggar apa yang dilarang Gusti Allah. Sama dengan laki-laki yang mencintai perempuan bukan dalam pernikahan, dia menjaga dirinya, menahan dirinya untuk tidak melakukan dosa. Bukankah seperti ini adalah sebuah hal yang merupakan ibadah, menahan diri dari dorongan hawa nafsu? Pertanyaannya, nanti kalau saya masuk surga, apakah saya boleh minta pasangan kepada Gusti Allah? Itu bukan bidadari tapi bidadara. Tambahmu betah jawab iki kepiye. Donya saiki isine warna-warna. Akhirnya jawabannya sama, Pak. Mari kita fokus dulu pada usaha untuk masuk surga. Nak wis nang kono ayo dirembuk meneh.
Menikah. Jadi serumah sesurga ini adalah sebuah hal yang sangat natural sebenarnya. Alami semua kita ingin demikian. Lalu bagaimana caranya supaya kita bisa serumah sesurga? Ingkang sepindah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka ikhtiar kita yang utama pertama adalah donga dinonga, saling mendoakan. Jangan pernah lupa suami mendoakan istri, istri mendoakan suami, bapak ibu mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan orang tua. Niki kunci. Kalau kita mau serumah sesurga, maka penyambungnya, pengikatnya adalah iman dan doa. Ya, ba'dal iman fad doa. Doa. Dongane nopo? Dongane gampil. Bapak Ibu saya kira semuanya hafal. Doanya suami untuk istri, doanya istri untuk suami, doanya orang tua untuk anak. Kita bisa menggunakan doanya Ibadur Rahman di surah Al-Furqan ayat ke-74. Gusti Allah menjelaskan doanya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Pun apa sedaya? Le ngamalke pun pendak napa? Nggih niki wau eta. Wingi-wingi ya lali. Mboten menapa. Mulai sekarang amalkan. Kapan mengamalkannya? Bisa sebakdo salat, di waktu-waktu yang mustajabah, nalikanipun tahajud, nalikanipun duha, nalikanipun antara azan wal iqamah, nalikanipun Jum'ah sore ba'dal asar, nalikanipun kapanpun sempat, nek pas kangen donga. Anake nang sekolahan, wah kangen anak ndonga. Anake teng pondok, wah kangen anak ndonga. Teng kantor kangen garwane ndonga. Teng griya kangen garwane sing tindak ndonga. Dalu-dalu weruh anake wis turu ndonga. Pokoknya kapan kesempatan wonten dipun dongaaken, duhai Rabb kami, anugerahkanlah untuk kami, pasangan kami dan anak keturunan kami menjadi penyejuk mata bagi kami, dan jadikanlah kami ya Allah imamnya orang-orang yang bertakwa. Indah sekali doa mereka. Rabbana, duhai Rabb kami, hablana, anugerahkanlah kami, min azwajina, dari pasangan kami, wa dzurriyyatina, dan anak keturunan kami, qurrata a'yunin, mereka menjadi penyejuk mata. Para ulama ngendika donga menika salah setunggaling donga sing paling sopan, paling adab, paling penuh tata krama kepada Gusti Allah. Sama-sama doa, tetapi ada bobot doa yang lebih indah dibanding yang lain. Beda misalnya dengan yang berdoa wa aslih li fi dzurriyyati, dan perbaikilah ya Allah keturunanku. Niku ya oleh donga ngoten niku ya dicontokke teng Quran. Ning nek diraoske nganggo rasa, donga Rabbana hablana menika langkung sopan, halus, lembut, karena kita meminjam asmanipun Gusti Allah Al-Wahhab, sifatipun Gusti Allah ingkang Maha memberi, Maha dermawan, sebagai cara kita untuk minta. Kan njaluk wedangi
Dibandingkan dengan Kang jenengan ki kok seneng paweh, mbok aku tak njaluk wedangi. Mana yang lebih bagus? Yang kedua, ana mujine sik lho. Indah sekali. Makanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun dianggap salah satu doa paripurna, apalagi kata-kata qurrata a'yun itu. Bukan cuma sekedar diislah, diperbaiki, tapi paripurna qurrata a'yun ini sama dengan menjenengan ngendika salat khusyuk. Salat khusyuk niku jelas wudune sah, gitu. Rukun syarat sunah-sunahnya dilakoni. Salatnya juga begitu, suci badan, pakaian tempat, suci hadas, suci najis. Dilaksanakan dari takbiratul ihram dengan niat yang paripurna, ikhlas lillahi ta'ala. Semua syarat dan rukunnya dipenuhi dan dilaksanakan. Niku sampai level khusyuk. Maka disebut khusyuk meliputi sekabehane. Sama dengan disebut qurrata a'yun, itu juga meliputi sekabehane. Seakan-akan kita meminta kepada Gusti Allah, ya Allah, perbaikilah hatinya supaya menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kenapa ini? Kenapa Pak nih Pak? Masya Allah. Ya, kita lihat iklan dulu. Atraksi mendirikan buku. Nah. Canggih sih. Ya Allah, perbaikilah hatinya supaya menjadi iman dan takwa. Ya Allah, perbaikilah ibadahnya supaya taat kepadamu dalam amal-amal soleh. Kok kita ana sing ngenteni ambruk. Mboten Pak insyaallah. Ya Allah, perbaikilah akhlaknya supaya akhlaknya mulia. Ini seakan-akan yang disebut qurratu a'yun itu muanya itu. Maka ini doanya keren. Doanya mantap. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi penyejuk mata. Penyejuk mata itu sebelumnya sudah menyejukkan hati. Soalnya mata adalah jendela hati. Doa yang berikutnya lebih ngedap-edapi. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami sebagai imamnya orang-orang yang bertakwa. Nyun sewu Pak, dulu saya bingung baca doa ini. Ini doa yang paling ambisius. Ora cukup dadi wong takwa, tapi dadi imamnya orang-orang bertakwa. Imamul muttaqin niku lak pangkat paling dhuwur. Wonten ngersane Gusti Allah, karena inna akramakum indallahi atqakum. Sing paling mulya di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lah iki ora mung bertakwa, iki imamul muttaqin, imamnya orang bertakwa. Padahal kita biasanya yang namanya berdoa nyuwun sewu, berdoa niku tawadhu, merunduk-runduk kepada Gusti Allah. Contoh, waja'alna minat tawabin, waja'alna minal mutatahhirin, waja'alna min ibadikas shalihin, waja'alna min warasati jannatin na'im. Dengan ini ku tawadhu Pak. Ya Allah, dan jadikanlah aku termasuk satu di antara banyak orang lain yang bertobat, termasuk satu di antara banyak orang yang bersuci, termasuk satu di antara banyak orang yang menjadi hambamu yang soleh, termasuk di antara banyak hambamu yang mewarisi surga yang penuh kenikmatan. Lak dungane ngoten niku. Umume donga niku tawadhu, ngrunduk,
nyuwun didadoske salah satu di antara banyak orang yang mendapatkan karunia dari Gusti Allah. Tapi doa di sini kok mboten waj'alna minal muttaqin, dan jadikanlah kami termasuk orang bertakwa. Kok mboten ngaten, malah waj'alna lil muttaqina imama. Ini luar biasa. Tegesipun satu, kata para ulama, pangkat sing neng donya ora ketok, ning sesuatu yang sangat berharga di sisi Allah, kita memang harus minta yang paling tinggi. Nyuwun sewu, Pak, orang takwa itu at-taqwa hauna. Yang namanya ketakwaan menika dipun sembunyikan dening Gusti Allah. Ora ana sing isa weruh. Tidak ada yang bisa menerka mana yang lebih bertakwa dibandingkan yang lain. Benten nek jenengan nyebut tiyang soleh, wah bapak niko soleh, kok ngerti le salat berjamaah gangsal wekdal mboten lat. Wonten buktinya. Wah bapak niko soleh, kok ngerti tahajute mboten tilar, duhane mboten tilar. Wah bapak niko soleh, kok ngertos Senin Kemis mboten tahu prai, poso Daud. Wah bapak niko soleh, kok ngertos sedekahe benjemuah 300.000, nek dino biasa 100.000, rutin ora tahu pedot. Tiangnya soleh, itu ada buktinya. Ning nek menyebut bertakwa angel. At-taqwa hahuna. Kata Kanjeng Nabi, takwa itu di dalam dada. Boten-boten sing preksa. Karena ndak ada yang tahu. Mari kita bercita-cita setinggi mungkin. Soalnya ra mungkin kemudian kita ece-ecenan, kowe takwane ming 25, aku 80. Niku nek ana displayne teng mriki niki. Poin takwa Salim Afilah 65. Ketemu bapak-bapak, poin takwanya 80. Langsung cium tangan, Pak, Masya Allah Pak. Loh, nama Mas Salim, bapak lebih mulia dari saya. Inna akramakum indallahi atqakum. Loh kok tahu? Iya, soalnya bapak, poin takwanya di wajah bapak itu 80. Saya 65 Pak. Lek ngoten lak penak. Tapi enggak ditunjukkan sama Allah. Kita tidak boleh ngukur pangkat, jabatan, harta, rupa, pengaruh, macam-macam sebagai ukuran mulia. Mulia cuma takwa, tapi takwa sendiri disembunyikan. Takwa sendiri disembunyikan. Enggak ada yang tahu. Kadang tidak terduga. Maka dulu ada kisah para salafus saleh, para waliullah, para kekasih Allah, itu sering dijelaskan kepada kita agar kita tidak boleh meremehkan orang lain. Kita tidak tahu seperti apa hakikatnya di sisi Gusti Allah. Ini saya ceritakan panjenengan rabosen soal rodok panas gitu. Ceritanya tentang Imam Junaid al-Baghdadi rahimahullah ta'ala. Imam Junaid itu pada satu malam ngimpi ketemu Kanjeng Nabi SAW. Di dalam mimpinya Rasulullah SAW mengatakan kepada Imam Junaid, wahai Junaid, sampaikan salamku kepada si fulan di kota A. Nek riki nggih sebut mawon di Bekonan. Sampaikan salamku kepada si fulan di kota A. Imam Junaid geragap, wungu, masih sepertiga malam terakhir terus sholat. Nyuwun petunjuk Gusti Allah niki wau ngimpi tenan apa sanes, mimpi Kanjeng Nabi tenan apa? Sanes. Yakin akhirnya hatinya berangkat dia ke kota A. Teng kota A niku njuk nyuwun preso. Wonten sik kenal piyayi namine niki. Angel golekane. Akhirnya ada orang yang mengenal. Oh wonten nggih, ngertos. Terus pun di imam. Saya ingin ketemu beliau. Oh, enggak usah. Kok ndak usah pripun? Lah iya, ini orang yang jenengan sebut namanya
Nek bengi niku gaweane saka bakda isak nganti ngarepke subuh niku nongkronge teng riku niku lho. Riku niku pundi? Riku niku panggonan warung sing nggih mabuk-mabukan, minum khamr, ngombe ciu. Sak botole. Weh kata Imam, "Nomoso? Enggih, estu leres pun to. Kula kandhani kok jenengan rasah ketemu." Akhirnya Imam Junaid malah ditarik ngisi di Masjid Agung, paring pengaosan. Dalune nyipeng di ruang rumah tamu yang disediakan Masjid Agung. Sepertiga malam terakhir, gregap malih ngimpi. Teng ngimpi Kanjeng Nabi kaya setengah duka. "Kenapa belum kau sampaikan salamku kepada orang itu?" Gregap. Ya, cara sakniki panitia niki kula kedah ketemu pripun nggih? Mboten saged ya Imam. Lah kok mboten saged? Martabate jenengan pripun? Lah niku wong iki lek do ngerti ya meng nek wengi nang teri kowe. Nek awan ki do ora ngerti nang endi. Lek goleki ning ndi ora ngerti. Dadi nek ajeng nemoni nggih kudu bengi, panggonane nggih kudu riku niku. Waduh. Cilaka iki. Wes akhirnya ditinggalkan lagi. Malam ketiga ngimpi meneh Kanjeng Nabi ngancem, "Kalau kamu tidak sampaikan salamku kepadanya, engkau tidak akan bertemu denganku di akhirat." Wes mumet iki. Cilaka iki. Sesuk ora ketemu Kanjeng Nabi ning akhirat nak tidak disampaikan. Akhirnya setelah Isya Imam Junaid ganti baju nyamar pakai masker penutup muka. Untung zaman corona. Untuk mlebu teng tempat ngombe ciu niku. Tempat mabuk-mabukan itu. Begitu mlebu tekan jero nang pojokan ana wong mesem-mesem terus ngawe-awi. Wah, konangan. "Ya Junaid, kemari. Bukankah ada titipan untukku?" Wes, konangan nek ana titipan. "Enggih, jenengan sik namine niki." Leres. Kanjeng Nabi SAW kintun salam. Nangis orang ini. Kemudian membaca sholawat. Baniku Imam Junaid tinguk terus tanglet. "Nggih, kula kok sik bingung. Kok Kanjeng Nabi kintun salam teng jenengan, sedangkan jenengan niku digoleki angel, ketemune nggih ming teng mriki niki. Nggon panggonan ngombe ciu jenengan biasane nongkrong baktongi sak tekan ngarepke subuh. Cilaka tenan kula niki nemoni jenengan." Orang itu senyum kemudian mengatakan, "Wahai Junaid, ketahuilah, di sini dulu ada 40 pelanggan tetap. Di sini dulu ada 40 pelanggan tetap yang suka mabuk-mabukan. Yang 32 sudah aku sadarkan. Ben-bengi tak rungokke curhate, suwe-suwe tak kandhani do nurut, akhirnya wis ora mabuk. Iki kari 8. Ha, berarti sing 8 iki jatahmu." Lalu orang itu mengatakan, "Assalamualaikum, selamat bertugas." Jadi ternyata dia sudah menginsyafkan 32 orang peminum khamr semuanya bertobat. Dari sisa 8 niku jatai Imam Junaid. Masya Allah ya. Ngono wali ngono. Can angel gitu. Ukur-ukurannya angel. Tapi cerita-cerita seperti ini hikmahnya cuma bahwa ojo sok ngeremehke wong gitu. Jangan pernah melihat orang hanya karena apa yang tampak, apalagi apa yang terdengar. Mau krungu-krungu. Ini intinya. Maka kita kembali kepada doa tadi. Mari kita berdoa, "Ya Allah, jadikan kami imamnya orang bertakwa." Minimal nopo Pak doa ini? Sak keluarga bertakwa kabeh, awake dhewe sing dadi pemimpin di dalam keluarga tersebut. Imamul Muttaqin. Soal Imamul Muttaqin niku nggih wonten tingkat-tingkatane. Wonten Imamul Muttaqin level keluarga, Imamul Muttaqin level RT, Imamul Muttaqin level RW, Imamul Muttaqin level kampung, level desa, level kecamatan. Imamul Muttaqin nggih wonten level
kota kabupaten, level provinsi, sampai level negara, sampai level donya. Niku onten kabeh yang menjabat sebagai imamul muttaqin. Maka di level apapun niku sampun deng. Karena pangkatnya imamul muttaqin. Jadi doa ini jangan sampai lepas. Ampun ngantos kliwat. Nek ndongake wong tua ya biasa mawon, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Meskipun donga niki rada ndrawasi. Soale donga niki niku syarat dan ketentuan berlaku. Bagian kedua niku lho, warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan sayangilah kedua orang tuaku sebagaimana mereka nggulawentah aku ketika aku masih kecil. Nah, bapak ibu ini nggulawentah tenan pura. Kan rodok repot. Makanya nek saya itu rodok lebih seneng Rabbi firli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Luwih aman. Ning ya ndak apa-apa wong ini doa yang dituntunkan. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Pun niki senjata nomor 1 supaya sehidup sesurga adalah doa. Dan ampun kesusu. Pak Ustad, kula pun ndonga wingi sonten, kok enjang niki anak kula dereng soleh. Niku jenenge kesusu. Kata orang Inggris, down to the milk, ojo ke susu. Down to the milk, ojo ke susu. Saya itu kelingan, zaman saya mondok dulu di Musyar, Allah yarham guru kami, junjungan kami Kiai Haji Mu'tamid Khalil itu ketamuan suami istri. Suami istri mertamu nangis-nangis. Ya Allah Pak Kiai, kami dosa apa ya Pak Kiai? Anak kami 3 Pak Kiai. Yang nomor 1, nomor 2 alhamdulillah ngajine beres, mondoke beres, sekolahnya beres, kuliahnya beres, kerjane beres, keluargane beres, alhamdulillah. Tapi yang nomor 3 Pak Kiai, ya Allah, sekolah ambiar, mondoknya bubar. Kami ini dosa apa Pak Kiai, ya Allah? Pak Kiai saya itu senyum-senyum terus hendika, Bapak Ibu anaknya pinten? 3 Pak Kiai. Sik nakal pinten? Setunggal Pak. Wah lumayan. Nggih ta? 3 sik nakal siji lumayan niku pun sae. Sing curhate ya kaget, Pak Kiai ini kok ngene iki. Dus pun dimaksudipun Pak Kiai. Lah iya lho wong teng Quran niku onten bapak-bapak sing luwih soleh timbang sampean. Bapake bapak niki luwih soleh timbang bapake sampean. Simbahe bapak niki sak soleh-soleh jelas langkung soleh timbang simbah sampean. Jenenge Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Niku anake 12. Sing nakal 10, sing soleh ilang. Cilaka mboten niku. Suami istri yang madu ini terus pandang-pandangan, Bu, Pak Kiai ini ekstrim. Boleh ngenai contoh aja Nabi Yakub lho. Anak erolas, sing nakal 10, sing soleh ilang. Sak nakal-nakale anak sampean nopo kepikir arep mateni masih? Mboten toh? Mboten Pak Kiai. Lah iya isih lumayan. Anake Nabi Yakub lho arep mateni adine. Yo pripun kula niku Pak Kiai? Nggih maksud kula ngeten lho Mas, Bu. Nabi Yakub akhirnya happy ending napa mboten?
Happy ending Pak Kiai. Lah nggih to happy ending to. Wong mlumpuk kabeh anake mukti mulya ketika Nabi Yakub mau sedo mundut presoma tak buduna mim ba'di iso jawab kabeh niku lak happy ending to. Nggih Pak Kiai happy ending. Jenengan ngertos kuncine happy ending Nabi Yakub. Mboten Pak Kiai, tak kandhani nek mboten ngertos. Kunci happy ending Nabi Yakub innama asku bathi wa husni ilallah. Aku hanya mengadukan kesusahan dan kesedihanku kepada Gusti Allah. Oh ngoten Pak Kiai, dados curhate teng Gusti Allah. Nggih, ampun curhat teng kula. Kula yo ndek anak dhewe. Ndek masalah dhewe sampean malah curhat teng kula. Nambahi repot. Masya Allah. Itu je. Innama asku bahut basi wa husni ilm. Mana panjenengan kagungan putra diuji Gusti Allah, kok belum sesuai harapan. Kagungan garwa diuji Gusti Allah, kok belum sesuai harapan. Sabar, mungkin bojone sampean le solihah, nek jenengan wis mati. Lu banyak ceritanya, pasangannya meninggal jadi jalan tobat. Banyak ceritanya, bapak ibunya wafat jadi jalan tobat untuk anaknya. Kula niku duwe kanca sing nuwakal-nuwakal niku, begitu bapak ibune sedo, soleh Pak. Wong karang bapak ibune ya soleh, ndongake terus. Mok biyen ning Gusti Allah ora paring rezeki anak soleh ning donya, tapi rezekinya anak soleh nanti di akhirat. Mboten rugi le ndonga wonten niku, pun aman insyaallah nggih. Jadi ini doa. Aman Pak Boy, tungak terus. Ben, buh kapan lah mau apik le? Mas Priyo cerita, aku nek nggugah anakku subuhan, wangel tenan. Neng yo tak lakoni, tak tirakati, tak bismillahi. Nganti laku ndodok lawangi kaya Musa ning ngarepe Fir'aun. Adungane Rabbis rohli sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli. Ha iku lak dongane Musa ning ngarepe Firaun. Tak dodok le subuhan le subuhan le subuhan le. Nek wis ping 3 tak tinggal. Aku sholat subuh sik, mulai ke masjid isik tutupan. Tak dodok meneh le subuhan le. Oh terus alhamdulillah. Ya suwe-suwe sidik-sidik. Biasanya tangi jam 6, hari berikutnya lumayan ada kemajuan. Le tangi jam 5 punjul 58. Ah semendeng mundak 2 menit kok. Tak lakoni, tak tirakati mundak 2 menit ki lumayan. Kata niku disyukuri wong ndak 2 menit dodok meneh. Le subuhan. Neng yo bejaku Dik Salim cerita sama saya. Suatu saat ya aku yo kesel tenan. Bar acara luar kota mulai wis jam 2. Tekan ngomah wis awake ora kepenak aku ngletak turu. Lah aku tangi subuh telat digugah anakku. Nek gugah nganggo sikil. Wis pokoke ditirakati insyaallah. Wis kemajuan wong biasanya aku sing gugah, saiki aku sing digugah. Wis apik tenan kuwi. Wis tak syukuri ya Allah. Matur nuwun diparingi anak sing gelem gugah bapake subuhan. Masyaallah. Ngoten niku. Jadi kita sikapnya ngoten niku. Jadi ini yang pertama ndongake. Kaping kalian soalnya wonten hubungane niki yang kedua serumah sesurga niku kuncine saling mensyukuri. Mbok menawi jenengane ora kurang donga, mbok menawi jenengane ora kurang ikhtiar, ning kurang le syukur. Oh bojo apike ngono kuwi ora disyukuri. Sing dieling-eling ming cacate wae, kurange wae niku masalah. Karena kunci kedua supaya serumah sesurga adalah bermudah-mudah untuk mensyukuri yang baik dari pasangan maupun dari anak-anak kita. Kados niku lho Mas Priyo. Maju 2 menit syukuri.
Letangi maju rong menit. Alhamdulillah, rong menit itu penting. Nak disyukuri bakal ditambah oleh Gusti. Jadi selain mensyukuri kepada Gusti Allah, ya Allah, matur nuwun sampun diparingi bojo kalih anak, raketang elek-elek dicakot alot. Ungkapannya orang dulu ya. Anak bojo niku elek-elek dicakot alot. Ya piye meneh wong karang kuwi anane. Tetapi disyukuri kebaikannya. Ya Allah, alhamdulillah kaparingan bojo, kaparingan anak. Nah, kepada pasangan juga begitu. Bu-ibu ini oleh bapak kondur diambung tangannya. Assalamualaikum Pak, matur nuwun, alhamdulillah, jazakallah khairan. Dengaran matur nuwun barang nggih. Wong pengajian iki. Kan matur nuwun kalih bojo. Matur nuwun sampun membanting tulang ngantos linu-linu encok. Matur nuwun sampun memeras keringat nganti garing kemripik. Matur nuwun sampun menjemput rezeki yang halal untuk keluarga. Bapak-bapak niku ya janjane orang arep-arep matur nuwun, wong wis rumangsa kuwi kewajibane. Nang nek dimatur nuwuni mulih-mulih kesel kuwi rasane ilang kabeh kesel itu. Pemene gaweke kopi. Gediang goreng. Nget-ngetan. Masya Allah. Pokoknya ngaten niku pun ngremenaken. Sami bapak-bapak nggih matur nuwun kalih enggaro Bu napa Pak dengaren nimbali matur nuwun jazakillahu khairan. Napa niki matur nuwun barang wis diuruske omahku. Aku mau mangkat isik mbleder latare akeh sampah kok mulih-mulih wis rapi. Jen kowe iki paling ayu sak jagat. Ngapusi. Sekarang ngapusi ki ana ganjarane. Nek ngapusi kowe ana ganjarane. Tur kowe jane seneng to. Diapresiasi, disyukuri, dilem. Masya Allah. Saweneng. Bu, belum pernah aku makan sayur lodeh senikmat ini. Ngapusi apa jujur Pak? Mboten masalah, ngapusi leh jujur podo-podo untuk ganjaran. Karena ada 3 dusta yang dibolehkan. Dustanya suami kepada istri untuk menyenangkan hatinya. Dustanya seorang muslim untuk mendamaikan 2 saudara muslimnya yang berselisih. Misalnya jenengan ngertos Pak Imam kali Pak Muadzin secongkrah. Ketemu Pak Imam, Assalamualaikum, pikantuk salam saking Pak Muadzin. Janjane ora titip salam. Niku pareng dan ana ganjarane. Waalaikumsalam Pak Ustad. Nggih, Pak. Pikantuk salam saking Pak Kiai. Napa nggih? Nggih. Pak Kiai nika sing sok ngomong kula niku Wahabi nika. Mboten ngoten to Pak Ustaz, wong Pak Kiai niku ngertos dengan alumni Timur Tengah, Jawa Timur dan Jawa Tengah. Pokoknya itu jenengan niku dimulyai. Pak Kiai niku seneng wonten ustaz nom keren atus jenengan. Pun salam niki. Janjane ora kirim salam. Balik rana diwalik. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Pikantuk salam saking Pak Ustaz. Mosok wong kae sok muni aku ki ahli bid'ah. Niku lak wingi-wingi sakniki pun sadar ustaz niku ngertos Pak Kiai niku sing bina masyarakat keteriyin wis ganjarane tumpuk undung. Nah bar niku le ngapusi ditingkatkan. Tuku minyak wangi karo tuku sorban. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Piye le?
Ini lho Pak Kiai, pikantuk kiriman hadiah saking Pak Ustadz, minyak wangi made in Mekah. Olah-olah umroh. Oh, tenang nih, enggak, astu, monggo. Rono ya, Pak Ustadz, Waalaikumsalam. Nih lho pikantuk hadiah sorban saking Pak Kiai. Ngendikane Pak Ustadz niku nek ngisi pengajian nggih wong niku nganggo sorban jenenge keren. Nih lho diparingi hadiah. Naik lagi levelnya. Pak Ustadz, Pak Kiai pengen traktir untuk rumah makan anyar pun sertifikat halal. Niku jarine ecok. Nah, Pak Kiai pengen Pak Ustadz pengen traktir jenengan. Rono ya padha. Pak Kiai, Pak Ustadz, Pak Kiai pengen traktir jenengan. Kapan wektale? Monggo kula dikabari, kula atur. Wah, ketemu. Pun Pak yakin dari pengalaman kula, nek pun dar bareng sak meja 80% masalah selesai. Kari 20%. Aku sing 20% wis sok marai rame. Neng yo gari dibisi, Pak Kiai aman sampun dibayar Pak Ustadz. Pak Ustadz aman sampun dibayar Pak Kiai. Pertanyaannya, sik bayar sapa? Ya tanggung jawab kok ngapusi kok. Ngapusi sing wonten ganjaran. Ngoten niku pareng. Ngapusi nomor 3 sing pareng nglindungi nyawa nalikanipun perang lek jujur-jujur ya bubar-bubarke negara. Di mana itu para ekstremis bersembunyi, para teroris Republikan, dan kami mau tangkap semua. Londone muni ngono kuwi kok jujur. Niku lho do ndelik televisor, Bu. Bubar. Boten bareng hati itu, jadi ngapusi sing dibolehkan. Nah nomor 1 wau, bapak-bapak perendobosan dumateng bojo. Niku juara ganjaran Pak. Masya Allah Bu, mau ki neng pengajian tak sawang-sawang ki paling mencorong. Kaya widodari. Bah, gombal Pak. Pak, jenengan pirsa mboten ibu-ibu nek muni gombal Pak iki janjane atine seneng. Oh, bicara sama istri itu memang ada yang jago seninya. Jenengan tindak mancing ora pamit. Le bali telat ora ngabari. Dodok-dodok, ngapa dadak dodok-dodok bali barang. Turu kali sisan kono. Nek bojo kok muni ngoten niku apa meneh sambil banting pintu brong ngoten. Itu artinya apa Pak? Istri yang membanting pintu dan menyuruh suaminya pergi sebenarnya sedang berdiri di balik pintu menanti pintu itu diketuk lagi. Nah, jenengan ra ngerti ya. Soalnya nek jenengan dibanting lawange kon lunga njuk lunga tenan, dhek malah bingungi bapakmu kuwi gek kena ngendi. Gek kampunge dhewe iki rondone saiki loro wis tambah mikir tekan ngendi-ngendi. Maka kalau dibanting pintu itu diketuk lagi, ngapunten Bu, lali pamit, buka ketok iki iwake selak mati. Nesu malih. Rasa dodok-dodok. Nah, janjane ketika muni ngoten niku, atine tenang, alhamdulillah ora lunga. Janjane atine tentrem. Nek jenengan lunga tenan wae dadi pikiran. Memang perlu negosiasi. Yang wedok ngoten niku. Masya Allah ya. Tadi jadi saling mensyukuri. Matur nuwun Pak, matur nuwun Bu, matur nuwun Nduk, matur nuwun Le. Kita tuh jarang mengapresiasi anak nek pas apik niku jarang. Nek klaru woleh nguncet-uncet tekan pirang-pirang dino ra mari-mari. Mas ini bak piring pecah meneh kok. Kalingan terus pecah piring. Padahal mungkin pecah piring orang sengaja. Nah itu harus adil dan bahkan mengutamakan syukur. Lari nih Pak, bar maem piringnya digawa teng wastafel ben saged dicuci. Nang tengah dalan wong karang lagi 4 tahun piringnya ucul prang pecah. Jenengan ngendika pertama menapa? Lah rak tenan malah pecah. Ngir kene tak beresane. Ah ngoten niku anake ketonto, Pak.
Sesuk meneh rasa digorono, ndak malah pecah. Umur 15 tahun, nduk mbok diwangi ngasahi piring timbang pecah engko. Mesti buahe kono. Mate kan gede ngertine aja disai, ndak malah pecah. Nanti ndak. Kono wangi-wang ora gelem jenenge lho. Ning cobi nek jenengan yo ngendika, masyaallah le pinter. Anake bapake bagus tenan. Bar maem piringe arep digawa ning tempat cuci piring kuwi jenenge keren lho, kuwi jenenge cah tanggung jawab. Ning pecah yo. Ora apa-apa. Yo resi ana tak ewangi le. Resi ana tak ewangi. Ayo Mas bersihkan, Bunda bantu. Orang yuk sekali-kali tak resani. Jangan biarkan dia merasa bertanggung jawab. Kui tugasku, kui bagianku. Meskipun janjane, mangke sing garap. Oke jenengan timbang dee. Ning subjek utama, pelaku utama tetap harus dia. Kowe sing ngresiki tak ewangi. Lha ngewangi luwih akeh timbang sing ngresiki. Tetapi ini membiasakan dia disyukuri, diapresiasi, dan dia menjadi orang yang bertanggung jawab. Jadi saling mendoakan, juk saling mensyukuri. Masya Allah. Nah Arab turun nih kalau diambung. Le turun ya. Hari ini sudah jadi anak yang soleh. Masya Allah, Bapak bangga. Tambahi dungak ke. Lalu selesai. Wah, jos. Ngeri Arab turu mau jenengan biasa kali matur nuwun ro anak nek Arab turu. Matur nuwun yo le wis dadi bocah sing saleh. Matur nuwun yo le dina iki ora nakal. Matur nuwun yo le salate ora ana sing bolong. Masyaallah. Menika sae sami. Pun badhe mangke. Agak loro totale 5 Nomor 3 tak percepat. Nomor 3, saling menjaga. Soalipun kita dan keluarga kita menika amanah. Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Luwih aurat pundi, Pak? Masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga atau jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Luwih abot pundi? Luwih abot jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Soalnya apa? Nek mlebu swarga niku kemungkinane 3, Pak. Mlebu swarga niku kemungkinane wong iman niku 3. 1, masuk surga tanpa hisab. Saking apike, saking gedene ganjarane, ora usah diaudit, ora usah diperiksa, ora usah dihisab, mlebu swarga. Kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, dihisab amale, ternyata amal soleh lebih banyak, pahala lebih berat. Dosa lebih sedikit, amal dosanya lebih maksiatnya lebih sedikit. Niku langsung mlebu swarga. Nomor 3, sik jenenge mlebu swarga niku nggih wonten skenario sik rada abot. Dihisab amale jebule dosane luwih akeh, amale muk sithik, ganjarane sithik. Dia tetap berhak masuk surga karena mukmin, tetapi sebelum masuk surga transit dulu di neraka. Lalu transit niku sing rada repot. Ini skenario kalau masuk surga. Maka kalau Allah misalnya mengatakan masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga, itu bisa A, B, C menika bener kabeh. Ning nek ka Allah ngendika ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, maksudnya apa? Cuma yang 1 dan 2, sik 3 mboten termasuk. Leres mboten? Iya, ketika Allah menggunakan kata-kata jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, itu artinya masukkan dirimu dan keluargamu ke dalam surga tanpa hisab atau dengan hisab, tapi harus amal solehnya lebih banyak. Terus ya, gitu. Makanya kita itu berdoanya itu lebih banyak wakina adzabannar, jagalah kami dari api neraka. Karena jagalah dari api neraka niku luwih selamat timbang masukkanlah ke dalam surga. Karena masuk ke dalam surga masih mungkin mampir
neraka. Iku sik angel. Kejagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka dulu Kanjeng Nabi niku wonten setunggaling sahabat ingkang dipun puji. Kenapa? Karena dia gantung pecet Pak neng dhuwur lawang. Jenengan oleh ngamalke niki gantung pecet neng dhuwur lawang terus ngendika ngene karo keluargane. Nak, mlumpuk. Anak-anakku kabeh mlumpuk. Nak, nek kowe nemoni bapakmu nglanggar larangane Gusti Allah, kowe kabeh nak duwe hak gebuki bapakmu. Padha nek bapakmu ngonangi kowe nglanggar larangan Gusti Allah, bapak ya bakal gebuk kowe. Ini kesadaran seorang bapak menjaga keluarganya dari api neraka. Maka dipuji sebagai ahli surga. Bu-ibu ngingatan, nek enjing bapak arep tindak kerja, cium tangannya terus ngomong, Pak, selamat berjuang, I love you sayang. Kalau pulang bawa yang halal saja ya mas, jangan bawa yang haram. Kami kalau disuruh nahan lapar sedikit-sedikit masih kuat, tapi kalau menahan api neraka gak akan sanggup. Pokoknya selamat berjuang abang sayang, I love you. Muah. Niku artinya menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Jangan sampai yang terdengar di kompleks, Papa, tahu nggak sebelah itu eselon berapa? Eselon 3 loh Pak. Tahun ini udah ganti mobil 2 kali. Aku tuh kayaknya istri eselon 2. Dari dulu mobilku butut terus, bosen ah. Nah, menikah saling menjaga, yang menjaga menuju api neraka. Yang terakhir, saling waspada dan sabar. Saling sabar, saling waspada. Nggih sabar Pak, ibu-ibu niku jan ngoten niku. Nggih sabar Bu, bapak-bapak jan ngoten niku mboten wonten ingkang sampurna. Kita diuji dengan pasangan kita diuji dengan anak-anak kita. Waspada, jangan sampai salah satu anggota keluarga dibajak oleh setan. Kula pun dikode bola-bali wekdale telas. Jazakallahu khairan, mugi-mugi saged kita amalaken. Nyuwun agunging Syekh Samudra Pangsami sedaya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.